Bismillah. Kalau mau kita surah di sadari asli yang terakhir tanpa ismi apa yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Isim syarat, ismu syaratin. Insyaallah pembahasan kita hari ini 2 poin. Yang pertama isim syarat, yang kedua isim istifham. Nanti disusul dengan sedikit tentang ta'aluk ya, contoh ta'aluk. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mabni berikutnya adalah isim syarat. Pengucapannya ismu syartin. Nah, isim syarat itu ada yang menjazmkan, jazimun, ada yang tidak menjazmkan, ghairu jazimin. Jazimun, ghairu jazimin. Ismu syartin jazimun. Ismu syartin ghairu jazimin. Yang menjazmkan itu maksudnya menjazmkan 2 fiil itu seperti yang telah kita bahas di amil-amil jazm ya. Seperti man, ma, dan ayun. Lalu yang ghairu jazm tidak menjazmkan, ini nanti juga ada syarat dan jawabnya, tapi syarat dan jawab tersebut tidak dijazmkan. Contohnya ada idza, lama, kullama, ya. Kalau lau itu harfu syartin. Ada harfu syartin, ada ismu syartin. Yang kita bahas ini adalah isim syarat yang dia mempunyai kedudukan. Isim syarat bermahal i'rab rafa, nasab atau jar tergantung kedudukan. Untuk urutan mengi'rabnya teman-teman itu yang pertama namanya ya. Ismu syartin. Lalu mabninya, mabniun ala sukun. Lalu mahalnya, fi mahali raf'in mubtada'un. Di sini yang pertama isim syarat man. Contohnya mayyazra yahsud. Man tukrim ukrimhu. Kitaba man taqra aqra'hu. Setelah man di situ ada 2 fiil yang dijazmkan. Yang pertama fi'lu syarti, yang kedua jawab syarti. Dan di sini ada tafsilan. Man di sini bisa bermahal rofa. Misalkan jadi mubtada. Man yazra yahsud. Ini pernah kita bahas ya. Kemudian nasab menjadi maf'ul bih. Ini kalau memang fi'il syaratnya itu muta'addi dan belum mengambil atau mendapatkan maf'ul bih. Dan tentunya si man ini cocok kalau jadi maf'ul. Man tukrim. Oh, barang siapa kamu memuliakannya. Nya di situ ya maksudnya man. Barang siapa kamu muliakan, ukrimhu saya memuliakan. Ini fi mahali nasbin maf'ulun bih. Yang ketiga fi mahali jarrin, mahal jar, misalkan jadi majrur atau mudhof ilaih. Kalau di sini menjadi mudhof ilaih ya. Kita baman taqra, taqra'u. Kalau menjadi majrur ya misalkan biman, biman taqra aqra'u. Meskipun ini aneh ya. Dengan siapa kamu membaca, saya akan membacanya. Biman taqra aqra' gitu aja. Dengan siapa kamu membaca, saya ikut membaca. Jadi enak. Kalau ini kan buku siapa yang kamu baca, saya ikut membaca buku tersebut. Ini jadi mudhaf. Yang kedua ada ma dan mahma. Ma dan mahma itu mirip, makanya di sini dijadikan satu. Maknanya apa gitu. Rofa jadi mubtada, ma taqra'hu yufidka. Ini pernah kita jelasin kenapa man, ma, mahma itu jadi mubtada. Cirinya adalah setelahnya fi'il muta'ati yang sudah mengambil maf'ul. Nah, kemarin contohnya wa ma taqalu min khairi ya'lamullah. Ma taqra'hu yufid. Nah, apa yang kamu baca
memberi faedah buatmu, maka memberi faedah buatmu. Yang nasab sebagai maf'ul bih dengan ciri yang sama kayak atasnya. Setelahnya adalah fi'il muta'addi yang belum mendapatkan maf'ul. Mahma taf'al ijzabihi. Apa yang kamu kerjakan, maka dibalas kerjaan itu. Nah, yang ketiga, jar sebagai isim majrur. Ngalamat tadhab at-tabi. Di atas apa saja kamu berpendapat, saya mengikuti. Kamu bermadhab apa, saya ikut. Gitu maksudnya. Uh, jadi ma-nya ini ismu syartin mabniun as-sukun fi mahali jarrin ismun majrurun bi'ala. Lalu ada mata dan ayana. Mata dan ayana itu maknanya kan kapan ya? Berarti maf'ul bih dzaraf zaman. Mata taji udlatu yafrahin nasu. Kapan datang libur? Kapanpun datang liburan maka manusia itu senang. Jadi mata itu ismu syartin jazimun mabnin masukun fi mahalin nasbin maf'ulun fih darfu zamanin. Kemudian bawahnya ainama anna haitsuma. Ini maknanya kan di mana dia secara umum. Dia juga nasab mahalnya karena nanti sebagai dzaraf makan. Haitsuma tastaqim yuqaddar laka najahun. Dimanapun kamu istiqomah, konsisten, maka akan ditakdirkan atau ditentukan bagi kamu kesuksesan. Jadi haitsuma itu ismu syartin jazimun mabniun ala sukun. Kalau kita lihat ma-nya ya, mabniun ala sukun fi mahalin nasbin maf'ul fih dzaraf makan. Yang terakhir nasab, belum yang terakhir sih ini. Yang terakhir dari yang mabni ya, yaitu kaifama. Yang terakhir dari jazim kan ayun nih terakhir. Kaifama, kalau kaifama nanti juga fi mahalin nasbin, dia jadi hal teman-teman. Kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Bagaimana kamu memperlakukan manusia, begitulah mereka memperlakukanmu. Kaifama isim syarat jazim, tu'amil fi'il syarat, yu'amilu jawab syarat. Berikutnya ayun. Ayun ini mu'rab satu-satunya ya. Dan kedudukannya tergantung sama mudhaf ilaihnya. Coba kita lihat rofa sebagai mubtada. Ayu rajulin ya'ti fa'akrimhu. Ayu rajulin ya'ti fa'akrimhu. Di situ ayu bahasa mudahnya ini menurut saya ayu kedudukannya kayak ma atau manil. Kayak ma atau man. Jadi bisa mubtada, maf'ul bih, majrur atau mudhaf ilaih. Tergantung maknanya gitu aja. Tergantung makna, tergantung mudhaf ilaihnya. Ayu rajulin ya'ti fa'akrimhu. Di sini setelah ayu rajulin, setelah rajul, itu kalimatnya ya'ti. Fi'il apa sih namanya? Datang gitu kan. Datang itu kan bisa muta'addi, bisa lazim. Tapi dalam lafaz ini dia lazim. Laki-laki manapun yang datang, maka muliakanlah. Kemudian bawahnya nasab ayya miskinin tajid. Nah, di sini ayya, kenapa? Karena jadi maf'ul dari tajid. Tajid fi'il syarat sa'id fasa'id jawab syarat. Di sini jawabnya pakai fa teman-teman ya, karena jawabnya itu fi'il amr. Sesuatu yang tidak bisa menjadi syarat. Kemudian yang jar ala ayi makanan tajlis jelis. Berikutnya ada idza, kullama dan lama. Idza itu nasab ya teman-teman ya. Jadi dia ismu syartin ghairu jazim. Halnya nasab karena sebagai dzaraf zaman mustaqbal. Diiringi fiil yang terlihat atau kira-kira.
Idza maritta fatadawa. Ketika kamu sakit, fatadawa. Ini kan terlihat maritta. Dan seringnya masuk fi'il madhi. Kamu sakit itu kan terlihat. Idza tabibu nasaha. Ketika dokter itu apa namanya menasehati, fa'mal bihi. Maka lakukanlah nasihatnya. Setelah idza itu kan nggak ada fiil yang terlihat, tidak seperti sakit tadi. Idza marita langsung ketemu fiil kan di situ dan kebanyakan mati. Nah, kadang-kadang setelah idza bahkan tidak hanya idza sebenarnya ya. Setelah ada tu syart itu kadang-kadang langsung isim disusul fiil. Itu aslinya adalah idza nasahat tabibu nasaha. Ketika dokter itu menasehati, sebentar ya. Yang terakhir kulama dan lamang. Kulama dan lama ini juga seringnya masuk fi'il madhi. Nanti nasab sebagai dorob zaman, tapi madhi. Hanya diiringi fi'il madhi. Nah ini. Hanya diiringi fi'il madhi. Soalnya kalau lama itu masuk fi'il mudhari, sebenarnya ada juga sih teman-teman ya. Yang paling sering itu masuk fi'il madhi. Lama ja'ani rasul fa'amantu. Memang menurut satu keterangan hanya diiringi fi'il madhi gitu ya. Tapi dalam faktanya saya melihat sendiri film apa namanya lama kulama itu ya ada yang masuk film mudhari tapi sangat jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya contoh-contoh isim syarat. Oke. Mari kita belajar membaca bagaimana i'rabnya isim syarat. Kita mulai dari Mayazra Yahsud Akhi John Lee. Tafadhal Pak John Lee. Nah, Ustaz. Oke, silakan. Salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif
hafizahullah ta'ala. Man yasra' yahsud. Man ismu syartin jazimin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Yazra' fi'lun mudari'un fi'lun mudari'un majzumun biman li'annahu fi'lu syarti wa alamatu jazmihi as-sukunu ila akhirih. والضمير المستتر فيه جوازا تقديره هو في محل رفع فاعل يحسد فعل مضارع مجزوم بمن لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون إلى آخره. الضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو في محل رفع فاعل. Oke, sebentar akhi, tak jelasin dulu. Di sini yang merupakan ada atau syarti atau isim syarat adalah man. Yazra sebagai fi'il syarat, kemudian yahsud jawab syarat, dan masing-masing dari yazra sama yahsud itu ada fa'ilnya. Di sini udah disebutin fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun wa dhamirul mustatiru fihi jawazan taqdiru huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Yang yahsud juga sama. Kurangnya apa? Ini kurang i'rab jumlah. Tinggal itu aja i'rabnya itu. Man ini nanti kan mubtada. Nah, khobarnya di mana? Nanti khobarnya khobar jumlah fi'liyah nih, yazra. Fi'il sama fa'ilnya itu jadi khobar. Nah, kemudian ma yazra yahsud segini. Ini juga jumlah kan, jumlah syartiyah namanya. Dia nanti tidak punya mahal karena ibtidaiyah. Nanti ada materinya sendiri, insya Allah di minggu keempat. Oke, lafadz yang kedua. Silakan dilanjut, Akhi John Lee. Namsat. Ayya miskinin tajid fasa'id. Ayya maf'ulun bihi mansubun ila akhirih wa huwa mudhafun. Miskinin mudhafun ilaihi majrurun ila akhirih. Tajid fi'lun mudhari'un majzumun li'annahu fi'lu syarti ila akhirih. الضمير مستتر فيه جوابا تقديره أنت Wujuban. في محل رفع فاعل. Wujub, laisa jawab. Wujuban. وجوبا Nah, والضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت في محل رفع فاعل. الفاء الرابطة لجواب الشرط حرف مبني على الفتح harfun. حرف Harfun. مبني حرف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. ساعد Fi'il ini fa bukan. Ini bukan goen. Fa ya. Fi'lu فعل amrin. أمر مبني على السكون إلى آخره والضمير المستتر فيه وجوبا تقديره أنت في محل رفع فاعل. Oke, Hasan. Di sini yang agak beda cuman jawabnya ya. Jawabnya di sini menggunakan fi'il amar. Karena jawabnya ini sesuatu yang tidak bisa menjadi syarat, maka kita kasih fa gitu. Makrun bifa hatman jawaban law ju'il syartan li'in au ghairiha lam yanja'il. Sertakanlah fa secara wajib kalau jawab syarat itu merupakan sesuatu yang tidak bisa menjadi fi'il syarat. Baik adat syaratnya in, syarton li in, au ghairiha lam yanja'il, syarat bagi in atau selain in. Semua adat syarat, mau yang menjazmkan mau yang enggak, dikasih fa. Seperti itu. Di pada awalnya fa ini ya tidak perlu dan akan menjadi perlu ketika waktunya dibutuhkan. Jadi ketika jawabnya itu sesuatu yang bukan fi'il madhi atau mudhari'. Dalam bahasa singkatnya tidak bisa menjadi syarat itu tadi.
Yang terakhir, silakan Akhi Jondi. Iza maritta fatadaw. Fatadawa. Iza maritta fatadawa. Iza zarfuz zamani lil mustaqbal. Mutadamman Ustaz. Mutadamminun. Mutadamminu makna syarti Ya bisa. mabniyun. Nah Ustaz. Ya bisa. Bisa mutadaminu, bisa mutadaminun. Kalau mutadaminu berarti mudhof ke makna. Jadi maknanya mudhof ilaih dari mutadamin. Kalau mutadaminun berarti maknanya tidak menjadi mudhof ilaih, melainkan maf'ulnya mutadamin. Nah, Jadi misalnya, ya mutadamminu Ustaz. mutadaminu terserah, boleh mutadaminun, boleh mutadaminu. Ya Ustaz. Idza zarfuz zamani lil mustaqbali mutadamminu mabni syarti. Gitu Ustaz. Makna syarti. Mabni. Makna syarti mabniyun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun fih. Marita fi'lun madin mabniyun ala sukun ila akhirih watta'u fa'iluhu. Al-fa'u ar-rabitatu li jawab syarti. Tadawa fi'lun amrin mabniun Lu. 'alal hadfi. Lu. Fi'lu amrin Ya. mabniun 'alal hadfi harful illah ila akhirih. Ad-dhamirul mustatiru anta fa'iluhu. Oke. Pak Ustaz. Baik, syukran jazilan Akhi Jonli. Itu tadi teman-teman ada tuh syarat, isim-isim syarat, cara mengi'rabnya seperti itu. Tinggal dihafalkan dan ditingkatkan jam terbangnya. Berikutnya kita akan mempelajari ismul istifham. Isim istifham. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk isim istifham. Satu Ustaz, Ya, Akhi Yazid. ini mengenai huruf-huruf ini kan banyak yang sama lah gitu. Bingung jadi membedakan gimana cara membedakannya seperti man. Ada yang isim syarat, ada yang isim mausul, ada istifham juga kan Ustaz? Betul. Cara membedakannya gimana nanti ketika dalam kondisi misal kitab yang tidak ada harokatnya gitu kan? Nah gitu Ustaz. Sama kesulitan itu terjadi karena belum biasa ya. Hmm. Semua hal itu seperti itu. Jadi kalau pertanyaan ini menurut saya jawabannya adalah silakan teman-teman kenalan sama masing-masing isim itu. Maksudnya begini, setiap isim yang bentuknya sama, meskipun bentuknya sama, tapi dalam praktiknya nanti bergandengan dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Misalkan isim istifham, itu kan nggak mungkin setelahnya itu menunjukkan syarat dan jawab. Jadi kalau kita lihat mannya memang membingungkan, tapi kalau nanti udah lihat kalimat yang mengiringinya, itu kita akan tahu, oh ini menunjukkan pertanyaan. Nggak ada syarat, nggak ada jawabnya. Berarti kalau menunjukkan pertanyaan aja, nggak ada syarat, nggak ada jawab, itu istifham. Yang kedua, kalau menunjukkan mana syarat dan jawab, berarti masuknya ke sini. Kalau ada man, tidak menunjukkan pertanyaan, tidak menunjukkan adanya syarat dan jawab, dan dia itu setelahnya ada silahnya, ada pelengkapnya gitu. Berupa jumlah atau sibul jumlah yang kita bahas kemarin itu ciri-ciri muncul. Jadi muaranya apa? Kembali ke makna. Jadi selain kita kenalan sama satu-satunya, kalau man apa namanya, mausul gimana, syarat gimana, istifham gimana, kita kenalan satu-satu gitu secara kaidah teori, kita harus tahu maknanya. Itu akhi.
lagi-lagi ya makna. Berarti tergantung siakul kalam, Ustaz ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya isim istifham. Isim istifham itu kata yang menunjukkan makna pertanyaan. Nah, ini akan kita bahas. Ini ada man. Nanti jelas beda kan? Antum bandingkan ya. Istifham sama syarat. Isim istifham itu ada dua, yaitu bentar, bukan isim istifham. Adat istifham ya. Itu ada dua. Ada yang huruf istifham, ada yang isim istifham. Untuk huruf istifham itu selain hamzah dan hal. Selainnya adalah isim. Selain hamzah dan hal itu isim. Kenapa kita harus tahu ini isim, ini huruf? Karena ini berkaitan dengan mahal. Kalau isim berarti kan punya mahal i'rab. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Kalau huruf enak. La mahala lahu min al-i'rab udah selesai. Isim istifham bermahal i'rab rafa' nasab atau jar tergantung kedudukannya. Untuk mengetahui kedudukannya isim istifham itu gimana? Ini kita kasih ciri-ciri. Kedudukan isim istifham mirip dengan isim syarat. Mirip teman-teman. Jadi eh, kayak man dan ma ya, itu tergantung kata setelahnya apa. Gitu. Yang pertama, antum lihat nih, rofa sebagai mubtada atau khobar muqaddam. Yang sebagai mubtada itu yang ini. Man yazra usyajarata. Ini kan nggak mungkin syarat teman-teman. Mana jawabnya? Man yazra usyajarata. Kalau kita baca may yazra asyajarata. Barang siapa menanam pohon, makanya mana kan nggak ada. Di sini arahnya ke istifham. May yazra asyajarata. Siapa yang menanam pohon? Kalau mausul itu nanti biasanya ya, kalau mausul itu ada kalimat sebelumnya gitu. Ada kalimat sebelumnya yang katakanlah menjadi fiil sehingga man ini jadi maf'ul. Intinya man ini seringnya jadi makmul kalau menjadi mausul. Kalau mannya mausul itu biasanya dia diamali oleh lafadz sebelumnya. Umumnya seperti itu. Dan yang kedua, ini belum ya, yang man anta. Kalau setelah man nanti fiilnya adalah mutaaddi dan sudah mengambil maf'ul, maka mannya jadi mubtada. Asyajarat akan maf'ul. Kalau setelah man itu isim, maka man adalah khobar muqaddam. Atau bisa juga mubtada, teman-teman. Tergantung kalimatnya. Misalkan gini, man anta ini khobar muqaddam. Kenapa? Karena mubtada itu kan harus ma'rifat. Sementara di situ ma'rifatnya adalah anta. Jadi man itu khobar muqaddam, anta mubtada muakhir. Tapi kalau misalkan man amamaka, man isim, amama juga isim. Nah ini mana ini mubtada'nya? Kalau amamaka ya nggak mungkin. Sibhul jumlah jadi mubtada kan. Jadi mannya dijadikan mubtada. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai maf'ul bih, jika fi'il syaratnya muta'addi dan belum mendapatkan maf'ul bih. Man tukrimu, siapa yang kamu muliakan? Itu kan belum ada maf'ul tukrimunya. Maf'ulnya adalah man. Dan yang ketiga mahal jer, bisa jadi majrur, bisa jadi mudhaf ilaih. Kitab man taqra, ini mudhaf ilaih. Ilaman tadhab, ilaman tadhabu. Pada siapa kamu pergi? Seperti itu. Yang kedua, ma, cara kedudukan hampir sama kayak man tadi, cuman bedanya kan kalau man ini untuk yang berakal, ma ini tidak berakal. Ketika rofa sebagai mubtada atau khobar muqaddam, sama kayak tadi. Ma taqra, ma taqra'uhu ya, bukan ma taqra'uhu. Ma taqra'uhu ini salah teman-teman ya. Ini jadi kalau mata kro ini kan jazm ya. Harusnya rofa yang betul. Mata uhu. Seperti itu.
Ma taqra'uhu di sini ma-nya menjadi apa? Menjadi mubtada. Taqra'uhu jadi khobar. Kenapa taqra'uhu jadi khobar? Karena dia sudah mengambil maf'ul bih. Gitu. Ada hu di sini. Andaikan lafadznya ma taqra'u gitu aja, itu nanti bukan mubtada khobar, tapi ma-nya maf'ul bih. Sama kayak man tukrim. Soalnya dia belum mengambil maf'ul. Lafadz taqra'u itu belum mengambil maf'ul. Sehingga ma istifham nanti di mahalin nasbin maf'ulun bih. Ma raqmu hatifika. Berapa nomor teleponmu? Atau apa nomor teleponmu? Ma di sini bisa khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam, raqmunya mubtada muakhar. Lalu ma fi mahalli nasbin nanti sebagai maf'ul bih dengan ciri tadi sama kayak atasnya. Ma taf'alu, apa yang kamu kerjakan? Ma ini ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi taf'alu. Maf'ulun bih kok ditaruh di awal gimana itu? Memang maf'ul bih itu awalnya terletak setelah fi'il. Aslinya ya taf'alu ma, kamu mengerjakan apa? Tapi dalam bahasa Arab ada isim-isim itu yang harus menjadi sodrul kalam, awal atau permulaan kalimat. Di antaranya adalah isim istifham dan isim syarat. Itu harus di awal kalimat. Jadi kalau kita bilang taf'aluma ada. Kitabuman gitu aja enggak pas sebenarnya. Buku siapa? Atau apa namanya? eh ya intinya isim istifhamnya diakhirkan gitulah ya. Tadhabu ila aina. Enggak pas itu secara kaidah. Tapi kalau dalam muhadatsah ya monggo bisa difahami kan. Tadhabu ila aina, pergi kemana? Man, za. Nah, ini ada tambahan nih. Di isim syarat kan nggak ada ya manda. Di isim istifham itu ada manza. Ini ada tafsir, ada rincian. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau manza ini satu kata, maka i'rabnya seperti man. Manza ya jelisu. Siapa ini yang duduk? Man ini adalah mubtada, ya jelisu khobar. Afan, manda mubtada, ya jelisu khobar. Jadi manda itu satu kesatuan gitu teman-teman. Isim istifham manza. Pendapat yang kedua, kalau man zanya sama zanya dipisah, maka man nanti sebagai mubtada, zanya sebagai khobar, manda yajlisu. Kemudian yajlisu nanti menjadi apa? Yajlisu itu nanti menjadi mausul, menjadi silah ya. Afan, di sini kayak gini teman-teman ya penjelasannya. Manza, ini kan man itu sebagai mubtada, zanya sebagai khobar. Nah, za itu kan ada za yang mausul, ada za yang isyarah kayak gitu. Cirinya dia kalau mausul apa? Diiring-iringi oleh fi'il. Sehingga fi'ilnya nanti menjadi silahnya za. Ada loh isi mausul za itu. Memang di sini nggak kita jelasin kemarin ya. Ada man sama ma aja kan, isi mausul yang umum. Yang khusus ada alladzi, alladaini, alladina, allati, allatani, allai, allati itu. Sebenarnya ada isi mausul yang umum selain man dan ma, nanti ada zu, terus za sama ayun, isi mausul. Tapi penggunaannya hanya pada kabilah-kabilah tertentu. Tidak semua kabilah Arab menggunakan. Kemudian kalau setelah za itu isim, berarti danya isyarah. Dan lafadz yang setelah za nanti menjadi badal. Menjadi badalnya za. Gitu. Man mubtada, za khobar, al-abu badalnya za. Ai man hadal abu. Yang atas manil ladhi yajlisu. Seperti itu. Ini tergantung za-nya za apa. Itu kalau za-nya dipisah. Yang enak itu ya atasnya. Man za satu kesatuan. Berikutnya ada maza. Ini sama kayak tadi ya, manza. Cuman kalau manza itu berakal, kalau maza tidak berakal. Ini saya skip karena sama lafadznya aja yang beda. Lalu ada mata dan ayana, nanti mahalnya nasab sebagai maf'ul fi.
karena menunjukkan waktu. Mata dan ayana itu maknanya kan kapan ya. Mata taji'ul udlah, mata waktul hasad, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Kenapa ini kita contohkan dua? Karena nanti kedudukannya beda, teman-teman. Kalau mata taji'u, berarti mata ini apa namanya? Nasab sebagai maf'ul fih gitu ya, maf'ul fih. Dorof. Tapi kalau mata waktul hasad ini mubtada. Nah, khobarnya mana? Nanti khobarnya adalah di sini, di mata itu. Sebenarnya khobarnya bukan mata, tetapi lafat yang berta'aluk atau berhubungan dengan mata. Sementara gini aja, mata khobar muqaddam, waktu mubtada muakhar wa huwa mudhaf, al hasad mudhaf ilaih. Ayyana yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat? Ayyana itu pertanyaan untuk sesuatu yang mengerikan. Fi maudhi'it tahwil. Sesuatu yang mengerikan, yang horor gitu. Berikutnya ada aina dan anna, maknanya di mana? Ini mahalnya nasab, nanti sebagai maf'ul fih dhorof makan. Aina abu, anna laki hadza. Aina ini khobar muqaddam, mubtada abu, mubtada muakhar. Maksud saya khobar muqaddam itu kayak gini, teman-teman. Saya jelasin lagi ya. Aina itu dhorof, aina itu dhorof berta'aluk dengan khobar muqaddam. Anna laki hadza. Anna ini khobar muqaddam, laki jar majrur, hadza mubtada muakhar. Ah. Ya, gimana Khiasin? Antum mau tanya toh? Oh enggak ternyata. Nanti di bawah kita singgung insya Allah itu penjelasan tentang ta'aluk nih. Nah, ini contoh ta'aluk. Berikutnya ada kaifa. Kaifa ini nasab, teman-teman. Jadi hal kalau nasab. Cirinya jika diiringi fi'il. Setelah kaifa itu fi'il, maka dia jadi hal. Kaifa tasiluhuna. Bagaimana kamu datang ke sini? Kaifanya hal. Tasilu fi'il madi menyimpan fi'il mudhari ya, afwan, fi'il mudhari menyimpan anta. Dan bisa bermahal rofa si kaifa ini menjadi khobar muqaddam kalau diiringi oleh isim. Kaifa haluka. Kaifa ini khobar muqaddam, halu mubtada muakhar. Lalu kam. Kam ini bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, tergantung kedudukannya. Rofa sebagai mubtada, kam tilmizan najaha. Berapa siswa yang sukses? Kam sahson tulabuka, berapa orang murid-muridmu? Yang pertama tadi jadi mubtada kamnya. Kenapa? Karena setelah kam ini tilmidan jadi tamyiz, setelah tamyiz ada fi'il najaha. Kan nggak mungkin ya kalau kamnya ini khobar muqaddam, najaha mubtada muakhar. Karena najaha itu kalimah fi'il, nggak mungkin menjadi mubtada. Sehingga kamnya ini mubtada, najahanya adalah khobar. Tapi kalau misalkan setelah tamyiz itu isim, misalkan nih, kam sahson tulabuka, maka kamnya khobar, tulabuka mubtada muakhar. Gitu. Sahsonnya tamyiz. Kam kolaman ishtaraita, kam di sini maf'ul. Kolaman tamyiz, ishtaraita fi'il dan fa'il. Kok fi'il dan fa'il? Iya betul ya. Ishtaraita fi'il, iya betul. Kam kolaman, kam kepada berapa? Apanya kolaman penanya, ishtaraita kamu membeli. Jadi kalimat kamu membeli itu kan udah ada fa'ilnya. Tapi kurang maf'ul. Sehingga kam ini menjadi maf'ulnya. Yang terakhir ayun. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Ini tergantung kedudukannya juga. Ini mirip sama man atau ma. Ayu rajulin yakum ayu kitabin takra'uhu. Jadi mubtada. Ayat kitabin takra'uhu jadi maf'ul. Ngala ayi makanin tajlisu menjadi ismun majrur. Ada yang ditanyakan? Tanbih.
Isim syarat dan istifham pasti berada di awal kalimat. Istilahnya sodrul kalam. Dia nggak mungkin di apa namanya tengah-tengah atau di akhir. Dan tidak boleh didahului kecuali oleh huruf jar atau mudhof. Kalau di dari jar atau mudhof boleh. Yang terakhir isim syarat dan istifham yang merupakan dorof, maka ia bertakluk dengan fiil atau serupa fiil. Ini sebenarnya pembahasannya masih nanti ya, karena kaitannya dengan syibhul jumlah. Tapi nggak apa-apa, ini kita contohkan sedikit aja biar teman-teman ada kefahaman. Misalkan tadi teman-teman ya, di sini kan keterangannya misalkan ada aina nih. Aina abu, di mana ayahmu? Ini kan kedudukannya itu kalau kita i'rab aina khobar, abu kamu mubtada gitu kan. Tapi di sini dikatakan aina itu nasab mahalnya. Jadi maf'ul fi. Loh, yang benar yang mana? Khobar apa dorof? Jadi begini penjelasannya. Aina itu dorof, mahalnya nasab, dia bertakluk dengan khobar yang dibuang. Gitu. Bertakluk atau berhubungan maknanya dengan khobar yang dibuang. Ini contohnya. Mata taji'ul utlah, mata waktul hasad. Silahkan dibaca Ukti Latifah. Fadal. متى تجيء العطلة؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه Ya ta'alaku. يتعلق بتجيء تجيء فعل مضارع مرفوع إلى آخر العطلة فاعل مرفوع إلى آخره Bawahnya. متى وقت الحصاد متى وقت الحصاد متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه يتعلق بخبر مقدر وقت فاعل مرفوع إلى آخره وهو مضاف Al-Hasad. الصاد مضاف إليه مجرور إلى آخره. Oke. Ini bukan fa'il teman-teman ya. Mubtada. Waktu mubtadaun marfu'un. Seperti itu. Jadi mata. Mubtada. Sorry. Oke. Syukran jazilan. Latifah. Jadi mata ini adalah dorof. Apa namanya? Dorof zaman. Dia itu bertakluk dengan khobar mubtada yang dikira-kirakan. Dibuang soalnya. Terus waktu nanti menjadi mubtada muakhar. Itu bagi ulama yang mentaklukkan. Karena ada juga loh ulama itu yang enggak enggak menghubungkan jar majrur itu dengan lafaz-lafaz yang dibuang. Jadi langsung aja gitu. Namun ada sebagian ulama yang tidak mentaklukkan isim syarat atau istifham yang merupakan dorof atau jar majrur sehingga i'rabnya menjadi mata taji'ul utlah, mata ismu istifham mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fih. Ini kalau setelahnya mata itu adalah fi'il. Kalau setelahnya mata adalah isim, maka nanti jadi khobar langsung gitu aja. Mata ismu istifhamin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in khobar mubtada muqaddam. Seperti itu. Memang ada dua pendapat di sini kaitannya dengan i'rab isim syarat atau istifham yang berupa dorof atau jar majrur. Amsilatu i'rabi asmail istifham. Silakan dibaca Ukti Astri. Dua kalimat ya. Ya, mayyazra'u sama manza yajlisu. Silakan. من يزرع من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يزرع يزرع فعل مضارع مرفوع إلى آخره والضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو
في محل رفع فاعل. ماذا يجلس؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدأ. يجلس فعل مضارع مرفوع إلى آخره والضمير المستتر هو فاعل. خلاص. Baik. Wadhamirul mustatiru huwa fa'ilun. Isim istifham pengucapannya idhofah ya. Ismu istifhamin itu. Ismu istifhamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi katanya dengan manza. Ini contoh man yang terpisah nih. Man dan da dipisah. Dan da-nya ini isim mausul. Kenapa? Karena setelahnya itu fi'il. Kalau setelah da adalah isim, maka da-nya adalah isyarah. Man ismu istifhamin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus da sebagai ismu mausulin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabaru mubtada'in. Yajlisu di domah ya, yajlisu itu fi'il mudhari', fa'ilnya huwa. Nah, nanti jumlah fi'liyah dari yajlisu itu jadi silahnya za, silah mausul. Yang belum kita i'rab di sini tuh tinggal jumlah-jumlahnya aja, teman-teman. Berikutnya madzal kitabu kaifa haluk, ukhti Latifah, silakan. ماذا الكتاب؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدأ. الكتاب بدل ذا مرفوع إلى آخره. كيف حالك؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ مقدم. حالك مبتدأ مرفوع إلى آخره وهو مضاف. والكاف ضمير بارز متصل مضاف إليه. Oke. Lanjutilan, Latifah. Kaifa haluk. Nah, ini kan sering kita ucapkan, teman-teman ya. Kaifa haluk, gimana kabarmu? I'rabnya seperti itu. Kaifanya khabar muqaddam, halu mubtada muakhar wa huwa mudhaf, kafnya dhamir mudhaf ilaih. Jadi ingat-ingat ya, kalau setelah kaifa itu isim, maka kaifa khabar muqaddam. Kalau setelah kaifa fi'il, maka kaifa adalah hal. Seperti itu. Insyaallah fi'il mabni pembahasan berikutnya nanti amar mudhari. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri?